Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azizah J, CGP Angkatan 11 Kota Bengkulu. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ria Fitriani, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Baik, sekarang saya akan memulai untuk percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Lia? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang dulu sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu Lia lakukan. Adapun tujuan saya melakukan percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya supervisi kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan observasi ini? Sebagai salah satu persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu Lia yang akan saya ajukan pada kegiatan praobservasi kita kali ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Lia lakukan nanti? Pada pembelajaran kali ini, yaitu tujuan pembelajaran yaitu ada menelaah unsur, ciri kebahasaan, dan dalam bentuk teks prosedur baik yang dibaca maupun yang diperdengarkan. Sehingga di sini siswa bisa membuat satu contoh teks prosedur yang sederhana seperti cara hidup sehat. Oke, berarti tentang teks prosedur ya, Bu ya. Lalu bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Apa yang ingin Ibu observasi nantinya? Pada area pengembangannya yaitu ada dua, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan pengetahuan yaitu menelaah ciri dan unsur kebahasaan, sedangkan keterampilan yaitu menyajikan satu contoh teks prosedur tadi. Baik, berarti pada keterampilan ada hasil teks prosedur yang akan dihasilkan oleh siswa. Baik, jadi area pengembangannya ada dua, yang pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu, nah saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas. Rancangan pembelajarannya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegritaskan pada pembelajaran sosial emosional. Oke. Lalu bagaimana nih dengan penggunaan media pada kegiatan nanti? Apakah ada? Ada, yaitu medianya beragam media secara acak yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa pada saat proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Berarti ada media yang digunakan nanti. Nah, Ibu Lia, kira-kira kapan Ibu Lia akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya nanti? Nah, kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis di kelas 7B di jam ke-4 dan jam ke-5. Baik, nanti hari Kamis pada jam ke-4 dan ke-5 nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi pada hari itu. Baik Ibu Lia, setelah kegiatan mengajar di kelas kita akan melakukan kembali percakapan seperti ini, yaitu percakapan pasca observasi ya. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri ini, kira-kira apa yang Ibu Lia dapatkan dari percakapan kita saat ini? Nah, sepertinya dari percakapan kita pada hari ini, untuk proses pembelajaran di hari Kamis, tentunya saya mendapatkan gambaran dari metode pembelajaran, dari media yang akan saya gunakan, sehingga pada saat proses pembelajaran siswa dengan mudah memahami materi teks prosedur yang akan saya berikan ini nantinya. Oke, baik Bu. Baik Ibu Lia, terima kasih untuk bincang-bincangnya kali ini. Sampai ketemu di kegiatan pembelajaran pada hari Kamis. Terima kasih Ibu Lia. Ya, sama-sama. Waktunya. Baik. Setelah selesai kegiatan percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Lia, kita akan bertemu kembali pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi nantinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan baik, dapat juga kalian mengerti dengan baik. Baiklah, ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Bisa Bu? Silakan.
Ibu akan mencek. Askar Maulana, Afitra Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini Mbak hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya kalian lebih semangat, lebih rileks dan bergembira mengikuti kegiatan belajar pada hari ini, coba berdiri dulu sejenak. Berdiri dulu, kita listening dulu ya. Ada yang kita dengan lagu Profil Pancasila? Kalau masih, kita coba nyanyi dulu bersama-sama ya, nanti 2 kali ya. Ya, kita mulai. Izin menyanyikan lagu Profil Pancasila bagaimana? Apakah sudah bersemangat dan? Sudah rileks ya? Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai, paham semua dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, pada materi kali ini, materi di bab 3 ya, seperti sebelum-sebelumnya, Ibu selalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada materi kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian mampu menelaah unsur kebahasaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kalian mampu menentukan ciri-ciri dari teks prosedur yang kalian baca ataupun yang kalian perdengarkan. Dan yang ketiga yaitu kalian mampu membuat satu contoh teks prosedur yang sederhana. Entah itu temanya tentang hidup sehat atau merupakan tema yang lain. Nah, jadi kalian mampu menyajikan ataupun membuat satu contoh teks prosedur sederhana, yaitu nanti bisa kalian sajikan secara lisan maupun secara tertulis. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga Ibu menerapkan 3 teknik penilaian. Jadi di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini ada 3 teknik penilaian yang Ibu gunakan. Yang pertama yaitu ada penilaian asesmen diagnostik. Apa itu penilaian asesmen diagnostik? Yaitu kalian sebagai peserta didik, kalian mampu menjawab pertanyaan formatif dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu ada asesmen diagnostik. Itu penilaian yang pertama. Nah, penilaian yang kedua yaitu ada asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Yaitu nanti Ibu akan memberikan lembar kerja. Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Apa gunanya lembar kerja di sini? Yaitu untuk Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, itu gunanya lembar kerja. Nah, yang ketiga yaitu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini yaitu adalah penilaian proses. Nah, nanti kan kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini asesmen sumatif ini adalah penilaian proses. Bagaimana saat kalian bekerja kelompok, ya kan, saat kalian diskusi kelompok, bagaimana kalian saling bekerja sama. Di sanalah penilaian asesmen sumatif ini Ibu lihat, yaitu proses, ya kan, proses diskusi pada saat kalian bekerja kelompok. Nah, jadi itu tujuan pembelajarannya. Tadi ada 3. Terus teknik penilaian yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini juga ada 3. Paham nggak sampai di sini, nah? Semoga nanti bisa kalian memenuhi semua penilaian yang Ibu beri. Nah, sekarang buka bukunya dulu halaman bab 3. Bab 3 di buku cetaknya itu halaman berapa? Kita lihat bab 3. 69 ya. Ya, coba perhatikan bab 3 70 nak, 70. Teks prosedur, memahami isi teks prosedur. Nah,
coba perhatikan sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi tentang teks prosedur ini. Ada nggak anak-anak Ibu ini yang tahu apa itu teks prosedur itu, nak? Ayo, siapa yang mau mencoba? Nah, coba Mauli. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Ya, boleh. Pak, ada lagi yang lain yang mau mencoba? Kalau tadi siswa perempuan, sekarang yang laki-laki dulu, enak? Teks ini membantu kita untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Ya, benar. Ada yang mau mencoba lagi? Apa itu teks prosedur? Temannya tadi dua sudah benar. Ayo, apa itu teks prosedur? Ayo, ada yang mau mencoba lagi? Satu lagi? Liliani mungkin? Fitri, silakan. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Secara tepat, ya. Yang disebutkan oleh anak-anak Ibu tadi sudah benar, sudah tepat. Yaitu apa? Teks prosedur itu merupakan suatu cara, langkah-langkah, ataupun instruksi untuk melakukan sesuatu atau apa? Menyuruh mengerjakan sesuatu. Tentunya dengan langkah-langkah yang berurutan. Nah, jadi udah tahu pemahaman kalian tentang apa itu teks prosedur. Nah, sekarang kita lihat tayangan berikut ini dulu ya. Alat pembelajaran yang dibutuhkan di antara film. Lihat tayangan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian berikan pendapat kalian ya? Tentang apa tayangan tadi yang barusan kalian lihat tadi? Coba satu orang jangan keroyokan menjawabnya. Siapa yang mau menjawab? Ayo siapa? Tayangan tentang apa nak? Ayo coba nih. Belajar lagi. Cara membuat tayangan. Nah, dari tayangan tadi itu adalah videonya cukup panjang. Itu ada langkah-langkah. Mungkin anak-anak cowok sering ya membuat layangan ini ya kan. Nah, walaupun tidak melihat tayangan ini mungkin sudah pernah mencoba membuat layang-layang sendiri. Nah, itu. Jadi video yang ditampilkan tadi ada prosesnya, ada alat dan bahannya. Jadi termasuk nggak dia di dalam materi kita yang sekarang ini, nah? Masuk, ya kan? Nah, jadi tayangan yang Ibu tayangkan tadi itu merupakan salah satu contoh teks prosedur. Inilah salah satu tayangan video yang Ibu tayangkan tadi. Ada nggak yang kurang jelas atau pendapat kalian apa? Yang kurang jelas mungkin langkah-langkahnya. Benar, sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sekarang akan Ibu bagi kelompok dulu untuk kita mengerjakan lembar kerja tadi. Jadi Ibu bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, ada di lembar kerja yang Ibu berikan. Nah, jadi kerjasamalah, diskusilah, buatlah di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Jangan ya, kita panggil aja kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Ayo. Siap. Nanti bisa kalian berikan tanggapan mungkin dari kelompok 2 teks prosedurnya, hasil diskusi kelompok mereka. Kalian ada yang kurang paham, nanti boleh kalian tanyakan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami, yaitu teks prosedur kerajinan bros dari batik.
Saya sebagai moderator bernama Revanisa Fesyliana dan anggota-anggota saya bernama Saya Fitri Afifah. saya Hafizah Satria Amar, saya Pretisana Firvin. Dari pengertian kerajinan bros dari pati yang akan dibacakan oleh saudari Fitri. Kerajinan adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Orang yang mengetahui bidang ini disebut perajin atau pengerjaan, tetapi pada zaman sekarang banyak juga disebut artisan, kerajinan yang bisa dibuat menggunakan bahan apapun. Salah satunya adalah menggunakan kain batik yang bisa dibuat menjadi aksesoris, dan cara membuatnya. Itu dialah hasil presentasi kami yang telah kami diskusikan bersama-sama. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu boleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan prosedur yang telah kami diskusikan bersama kelompok saya, yaitu kelompok 5. Gerakan gula dulu air. Baiklah, langkah-langkah membuat puding nomor 1 dan nomor 2 dibacakan oleh Aulia. Kepada Aulia kami persilakan. Baiklah, sekian dari kami, yaitu kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih dari proses pembelajaran kita hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, ya kan? Nah, yang pertama tadi bisa kita lihat contoh dari kelompok 1 sudah mempresentasikan kelompoknya, yaitu membuat es kelapa jeruk. Jadi dari yang kita tidak tahu langkah-langkahnya, ya kan? Yang tahu biasanya kita tahu langsung minum, langsung beres minumnya aja. Oh, enak minuman es kelapa jeruk ini, ya kan? Tapi mungkin di balik itu kita tidak tahu. Kalian juga harus tahu, nah, step prosedur ini dibagi menjadi 2. Yaitu pertama ada step prosedur protokol. Step prosedur protokol ini adalah step prosedur yang langkah-langkahnya bisa diubah, tapi tujuannya tetap sama. Itu yang dinamakan step prosedur protokol. Yang kedua yaitu ada step prosedur kompleks. Nah, kalau step prosedur kompleks ini harus. Nah, bagaimana dengan kesimpulan ini? Paham nggak kira-kira? Paham. Nah, kalau paham, Ibu mau memberikan 2 pertanyaan ini ya, 2 pertanyaan yang termasuk dalam asesmen diagnostik tadi. Nah, asesmen diagnostik tadi kan kalian mampu menjawab apa? Mampu menjawab pertanyaan tematik dari materi kita ini. Tadi sudah ya, udah paham apa itu step prosedur. Nah, sekarang Ibu menanyakan, apakah kalian suka dalam proses pembelajaran ini, dalam materi yang kita pelajari hari ini? Apa yang kalian rasakan? Suka nggak? Suka. Mudah nggak dipahami? Mudah. Nah, kalau suka atau mudah dipahami, ya kan? Kira-kira menurut kalian hal menarik apa yang bisa kalian ambil dari materi kita hari ini? Ayo coba, kira-kira hal menariknya apa? Boleh nanti mewakili 2 atau 3 orang. Ya, silakan Nak. Silakan suaranya Nak, ya. Ya, betul. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan, temannya sudah menjawab tadi.
bagi perempuan, ayo, hal menarik apa yang bisa kalian dapatkan pada proses pembelajaran kita hari ini? Belum. Ayo yang lain, apa kira-kira? Coba. Yang pastinya kita jadi menambah wawasan ilmu kita tentang cara atau proses, ya kan? Proses-proses sederhana yang masuk dalam yang apa? Dinamakan track prosedur. Sudah ada yang mau mencoba? Sudah? Sudah paham semua? Sudah paham semua. Baiklah, kalau sudah paham semua, jadi proses pembelajaran kita pada hari ini bab 3 materi teks prosedur, memahami isi teks prosedur itu sudah selesai ya. Nah, insya Allah kalian bisa memahami materi ini. Nah, berarti materi selanjutnya kalian baca lagi di halaman berikutnya, kalau tadi halaman 70 ya. Nah, sekarang untuk memotivasi kalian kembali, masih bersemangat kan ya di akhir pembelajaran ini? Masih. Alhamdulillah, sudah paham. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelum kita pulang. Silakan berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Azizah J, CGP Angkatan 11 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Lia Fitriani yang merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu, dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Rustiani. Baik, sekarang saya akan mulai melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Lia, kali ini kita akan memulai percakapan pasca observasi, membahas tentang jalannya pembelajaran yang telah Ibu Lia lakukan, kemudian juga mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Jadi itu tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi kali ini, percakapan pasca observasi kali ini ya Bu. Baik, kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan dulu nih, bagaimana perasaan Ibu Lia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Setelah waktu melaksanakan pembelajaran di kelas, awalnya saya sedikit grogi, tapi alhamdulillah semua proses belajar berjalan dengan lancar. Oke, baik. Berarti alhamdulillah, walaupun grogi di awal dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar pembelajarannya ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin menanyakan lagi nih tentang area pengembangan yang sudah waktu itu Ibu Lia sampaikan. Boleh diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah berhasil dilakukan di kelas atau bagaimana? Ya, pengembangannya berhasil, yaitu ada 2 pengembangan. Yang pertama pengembangan pengetahuan, area pengembangan pengetahuan. Yang pertama, yang kedua pengembang area keterampilan. Area pengetahuan ini siswa menelaah unsur dan ciri kebahasaan. Area keterampilan siswa menyajikan teks prosedur baik lisan maupun tertulis tentang cara hidup sehat. Oke. Berarti ada 2 ya Bu, pengetahuan dengan keterampilan sudah dilakukan. Nah, menurut Ibu dari area pengembangan yang 2 ini tadi, dari pengetahuan keterampilan, apakah area pengembangan itu sudah berjalan dengan baik nih waktu kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Oke. Berarti sudah sesuai ya Bu dengan alhamdulillah. Nah, menurut Ibu nih, ada nggak sih kendala-kendala pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Kendala yang saya hadapi ketika mengajar itu masih ada siswa yang belum mau terlibat aktif. Oh begitu ya? Belum mau, ada beberapa siswa kan. Oke, ada beberapa siswa yang belum mau terlibat secara aktif pada kegiatan diskusi ya? Iya, pada kegiatan tugas berkelompok ini. Oh iya, berdiskusi dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok. Mungkin hanya
beberapa siswa, dalam satu kelompok ada 5 siswa, mungkin salah satu siswa ini belum mau terlibat memberikan sarannya, mungkin kan untuk menyajikan cek prosedur Oke, tadi. berarti ada 1-2 orang siswa Iya, 1-2 orang siswa yang belum mau. Oke, yang belum bekerja mau gitu ya Bu, secara aktif untuk terlibat. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih kendala siswa tersebut sehingga dia merasa atau dia tidak aktif untuk berkolaborasi di dalam kelompok kecilnya itu Bu? Mungkin saya rasa siswa ini belum mampu berkolaborasi, jadi dia di dalam kelompok itu tidak mau terlibat tadi kan. Nah, mungkin di materi selanjutnya dengan materi yang seperti ini berkelompok, saya akan mengelompokkan siswa yang gaya belajarnya sama. Oke. Jadi siswa lebih nyaman ketika dengan gaya belajar yang sama di dalam satu kelompok. Oke, berarti kedepannya Ibu akan membuat atau mengelompokkan siswa saat berdiskusi berdasarkan gaya belajar. Iya, supaya nyaman tadi. Oke, supaya tujuannya siswa merasa nyaman Iya. ya. Diharapkan nanti ikut aktif begitu Ibu Iya. ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, kalau Ibu mempunyai rencana seperti tadi, kapan nih rencana ini bisa dilakukan supaya kita bisa melihat kemajuan perkembangan siswa kita? Mungkin dalam waktu dekat ya, jadi supaya tahu juga ketika anak ini dikelompokkan dengan gaya belajarnya yang sama, ada perubahan atau tidak. Jadi dalam waktu dekat ya. Oke, mungkin dalam waktu secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Oke, saya berharap apa yang Ibu rencanakan dalam waktu secepatnya dapat terrealisasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswa menjadi lebih aktif saat berkelompok. Jadi pembelajaran tidak hanya dari 1-2 orang siswa ya, begitu, Semuanya aktif. sehingga mereka saling berkolaborasi dan selalu tujuan akhirnya adalah mereka aktif terhadap satu sama lain begitu ya, saling berbagi, adanya kolaborasi. Baik Ibu Lia, terima kasih. Saya baik lagi saya berharap semua yang Ibu rencanakan akan terlaksana dengan baik. Kemudian baik selanjutnya mungkin Ibu Rusti, itu saja percakapan saya dengan Ibu Lia. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan untuk Ibu Rusti memberikan umpan balik terhadap kegiatan percakapan pasca observasi. Pada Ibu Rusti saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan secara singkat saja ya, Iya. Bu, ya, dari proses coaching yang sudah dilakukan. Iya. Iya ya. Oke, baik. Dari proses yang sudah dilakukan tadi ya terkait pasca observasi, saya ingat tadi juga sudah disampaikan tujuan bersama tadi ya bahwa apa tujuan dari proses pasca observasi ini. Kemudian juga saya ingat tadi Ibu Aziz sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari coaching ya, apa saja yang sudah terjadi pada saat proses observasi. Kemudian juga coaching tadi sudah melakukan refleksi ya. Kemudian juga sudah ada proses bagaimana kita mendengarkan dengan baik, kemudian mengulang kembali apa yang disampaikan coaching, poin-poin penting tadi ya. Terlihat dari 2 area pengembangan tadi sudah Ibu ulang kembali sampai pada tahapan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Sebagai tambahan mungkin untuk masukan ke depan, perlu juga disampaikan oleh coach kepada coaching adalah temuan-temuan pada saat observasi berbasis data. Nah, itu boleh disampaikan sehingga nanti coaching bisa menjadi bahan refleksi dan perbaikan dari coaching. Itu saja, selebihnya semuanya sudah oke. Terima kasih Bu Aziza dan Ibu Lia. Silakan. Oke, baik. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah berjalan mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya akhiri kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.